Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak semuanya? Insyaallah kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam sampai pada bab 9, yaitu bersuci dari hadas kecil. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja kita mulai. Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan pelajari bersuci dari hadas kecil. Nah, yang pertama adalah pengertian bersuci, pengertian hadas, macam-macam penyebab hadas kecil, dan tata cara bersuci dari hadas kecil. Pengertian bersuci atau taharah secara bahasa suci dari kotoran. Sedangkan secara istilah membersihkan diri dari hadas dengan wudu, mandi, atau tayamum, serta membersihkan diri dari najis yang melekat pada badan, pakaian, perkakas, dan lain sebagainya dengan air atau penggantinya. Sedangkan pengertian hadas secara bahasa artinya sesuatu peristiwa atau juga dapat diartikan kotor atau tidak suci. Hadas secara istilah keadaan tidak suci bagi seseorang sehingga tidak sah dalam menjalankan ibadah tertentu. Macam-macam penyebab hadas kecil. Nah, ini hadas kecil ya. Keadaan seseorang tidak suci dapat dilakukan supaya menjadi suci. Dengan apa? Ia harus berwudu jika berhalangan dengan tayamum terlebih dahulu agar menjadi suci. Nah, adapun hal-hal yang menyebabkan hadas kecil, nah, yang pertama buang air kecil atau buang air besar. Yang kedua hilang akal disebabkan mabuk, gila, atau tidur. Nah, yang ketiga bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tanpa ada batas yang menghalanginya. Yang keempat, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan bagian dalam. Tata cara bersuci dari hadas kecil yang pertama adalah dengan cara berwudu. Apa sih berwudu? Wudu adalah bentuk bersuci untuk menghilangkan hadas kecil, dilakukan ketika akan mengerjakan sholat atau ibadah-ibadah yang lainnya. Yang pertama dengan wudhu. Yang kedua apa? Dengan tayamum. Tayamum apa itu? Tayamum adalah mengusapkan debu atau tanah yang suci pada muka dan kedua tangan sebagai pengganti wudhu atau mandi dengan beberapa syarat dan rukun tertentu. Nah, kemudian tata cara bersuci dari hadas kecil. Nah, di sini ada syarat wudhu. Nah, syarat wudhu yang pertama apa sih? Yang pertama adalah Islam. Yang kedua mumayyiz. Yang ketiga tidak sedang berhadas besar. Yang keempat memakai air suci dan mensucikan. Dan yang kelima tidak ada yang menghalangi air wudhu sampai ke anggota wudhu. Nah, seperti misalnya ada kotoran, ada atau yang lainnya. Nah, yang kemudian yaitu rukun wudhu. Rukun wudhu yang pertama adalah niat. Yang kedua membasuh muka, ya. Yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku. Yang keempat mengusap sebagian kepala atau rambut. Yang kelima membasuh kedua tangan sampai mata kaki. Dan yang keenam tertib. Jadi nggak boleh wudhunya ngasal atau tidak berurutan. Jadi harus tertib berurutan. Sunnah-sunnah dalam wudhu. Yang pertama baca basmalah,
Yang kedua, membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan tuh. Kayak kita cuci tangan ya. Yang ketiga, kumur-kumur, terus menghirup air ke dalam hidung atau mengekarkan lagi atau istinsyak ya. Terus menggosok gigi atau bersiwak, mengusap seluruh bagian kepala, mengusap kedua telinga luar dan dalam, membasuh sela-sela jari dan jari tangan maupun jari kaki, dan mendahulukan bagian yang kanan lalu yang kiri, mengulangi setiap basuhan sebanyak 3 kali dan membaca doa setelah wudhu. Niat wudhu, ada yang masih ingat? Oke, ya kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Artinya, aku niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Berdoa sesudah wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Nah, itu doanya. Doa dibaca setelah wudu dan menghadap ke kiblat. Nah, sedangkan ada lagi nih, selain wudhu ada tayamum. Apa sih tayamum? Nah, yang tadi udah jelaskan ya, sebab tayamum sakit. Nah, tidak boleh kena air atau sedang bepergian dan tidak ada air juga. Syarat tayamum sudah masuk waktu sholat, sudah berusaha mencari air tapi tidak menemukannya. Sedang berhalangan menggunakan air, seperti sakit yang tadi ya, menggunakan tanah atau debu yang suci. Adapun rukun tayamum, yang pertama niat, mengusapkan debu ke muka. Nah, yang kedua ada mengusapkan debu ke tangan sampai siku. Batalnya tayamum juga sama seperti apa yang membatalkan di dalam wudhu. Atau melihat atau ketemu dengan air sebelum sholat kecuali karena sakit. Dan yang ketiga adalah murtad. Tayamum sunnahnya membaca basmalah, menghulurkan tanah dari kedua telapak tangan agar tanah di atas menjadi lebih tipis, membaca doa setelah tayamum. Praktik tayamum ya, tempelkan tangan pada debu, mengusapkan ke muka atau tanah dengan tanah yang suci, mengusapkan kedua tangan sampai siku. Niat tayamum. Nawaitu tayamuma listibahatis sholah fardhan lillahi ta'ala. Aku niat tayamum karena Allah. Nah, intisarinya dari pembahasan kali ini adalah pertama bersuci atau toharoh. Nah, artinya menurut bahasa suci dari kotoran yang hadas, keadaan tidak suci bagi seorang sehingga tidak ada sah dalam melakukan ibadah tertentu. Hadas kecil, keadaan seorang tidak suci, supaya menjadi suci ia harus berwudu atau bertayamum. Baik, demikianlah pertemuan kali ini. Mudah-mudahan dapat kita mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari Ustadz. Kita sama-sama baca doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.